Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil arda was samawati wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'simuna biha minal afat wal ahad wal baliyat. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-34. Min alamatin najihi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Termasuk dari tanda-tanda suksesnya di endingnya, yaitu kembali kepada Allah dalam permulaannya. An-najah fisik wa bulughul qasdi. Najah di sini adalah tercapainya tujuan. Al-muradu fihi najahat matalibuhu idza udiyat wa balaw minha ma ahabba. Yang dimaksud adalah suksesnya apa yang diminta tatkala telah selesai tercapai apa yang disukainya. Wa nihayatu syai' tamamuhu. Nihayatu syai' ini maksudnya adalah selesainya, kesempurnaannya. Wa bidayatuhu awwalu. Wa bidayatuhu maksudnya ini adalah permulaannya, di awal. Qultu ida tawajjahta himmataka ayyuhal murid ila talabi syai'in ay seinkana wa arata an yanjaha amruhu wa tablugha muradaka fihi wa takuna nihayatu hasanatan wa aqibatu mahmudatan farji ilallahi fi bidayati talabihi fangsalah min haulika wa quwatika wakul kama qala alaihi salam. Maksudnya di sini adalah jika kita punya cita-cita, wahai murid, untuk mewujudkan sesuatu apapun itu, baik terkait hubungan dunia atau akhirat, dan kita menginginkan untuk sukses perkara tersebut, maka dan kita menginginkan juga di akhirnya adalah sukses secara sempurna dengan baik, terpuji tidak tercela akibatnya, maka kembalilah kepada Allah dalam permulaannya. Di dalam memulai sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghapuskan usaha dan kekuatan kita. Di dalam rohani ini kita zuhud, tidak tergantung sesuatu yang bersifat usaha kita dan kausalitas dunia, tetapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saat ini kita sebut nuclear quantum system, di teknologi nuklir, tapi di alam kuantum. Kita punya maksud urusan dunia itu kita kodimkan, kita bawa ke ranah metafisik, kita bawa ke arah rohani, kita bawa ke arah kolbu kita, sambil kita membawa nur Allah, menggandeng nur Allah, atau kita sebut potensi unlimited nur Allah itu. Dan di situ kita bawa di alam itu, kita olah di alam itu dengan kita nol, zuhud, hati kita tidak tergantung keberhasilannya kepada itu secara fisik, tapi kita gantungkan kepada Allah, kita kodimkan, kita hakikatkan.
sudah kita tidak berkeinginan terwujudnya, kita gantungkan terwujudnya terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai wukuf, terpaus akal dan panca indera kita. Sampai mati, sampai lumpuh akal dan panca indera kita, sampai semaput atau sampai minimal tertidur. Dan ketika bangun kita dalam keadaan segar. Nah, itu ketika sudah masuk dalam situ, pada hakikatnya walaupun nanti tidak terwujud secara fisik, maka itu sudah terwujud karena akan menumpuk potensi kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, menambah nur, menambah pahala istilahnya orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teknologi fisika kita bawa ke alam metafisika dengan menggandeng unsur mutlak supaya mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terwujud, maka terwujud itu bukan karena usaha fisik kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka terwujudnya akan sempurna. Nah, inilah teknologi yang kita pakai nanti, dan itu perlu diriset, dicoba sampai bisa teraplikasi dengan benar, tentu dengan mendulang nurnya, mendulang pahala sebanyak-banyaknya, melakukan amaliyah ke arah Tuhan sebanyak-banyaknya, biar kekuatan nur kita bertambah besar. Jika energi kita besar, maka terwujudnya cita-cita itu akan menjadi besar. Jadi seperti bab kemarin 32, 33 tentang keinginan, tentang hajat kita, dan bab ini adalah seperti itu yang kita namakan teknologi nak. Nabi bersabda, iyyakum min indillahi yumdihi fala tahris alaihi wala tahtam bisya'nihi. Jika sesuatu hal itu dari sisi Allah, perwujudannya, pelaksanaannya, fala tahris alaihi, maka kita nggak perlu terlalu gimana ya, terlalu untuk suka sekali, ngebet sekali untuk mewujudkannya, wala tahtam alaihi, nggak usah prihatin, susah-susah terhadap urusan itu. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha rabbuka lam yakun kana. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti wujud, dan sesuatu yang Allah tidak menghendaki, ya tidak akan wujud. Falaw istamadil insu wal jinnu ala ai yang fa'uka bisya'in lam yuqaddiruhullahu laka, lam yakdiru ala dzalika. Walaupun jin, setan semuanya berkumpul untuk membuat manfaat kepadamu, melaksanakan suatu cita-cita, tetapi jika Allah tidak menakdirkannya bagimu, maka mereka semuanya, manusia jin, tidak akan mampu mewujudkannya. Nah, inilah teknologi itu menggandeng faktor mutlak dan dibawa ke alam kudim itu. Walau wijtama'u ala ayyadurruka bisya'in lam yuqaddiruhu Allahu alaika lam yakdiru ala dzalika. Dan jika mereka semuanya, manusia jin seluruh dunia lah, tidak ketinggalan satupun, untuk memberikan mudarat kepadamu,
tapi Allah tidak menakdirkannya, pasti mereka semuanya tidak akan mampu. Itu teknologi-teknologi sudah dibuktikan para nabi dan para wali. Contoh Nabi Ibrahim, raja terkuasa di waktu itu, Namrud, mengumpulkan kayu bakarnya. Semuanya bala tentara saling membantu untuk mewujudkannya dan membakar api itu. Setelah panas, Ibrahim dimasukkan, mungkin pada waktu itu kayak ketepil, itu taruh di ketepil terus ditarik sampai masuk ke dalamnya. Api unggun yang tinggi bernyala-nyala, dikiranya sudah terbakar. Setelah api habis, kayu habis, terbakar, ternyata Ibrahim masih hidup. Itu kenapa? Karena Allah tidak menakdirkannya terbakar. Kalau menakdirkannya ya tetap terjadi, sebagaimana ada nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, disembelih. Nabi Zakaria ceritanya disembelih mulai kepala sampai kemaluannya, gergaji. Itu terjadi ya karena kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki ya enggak terjadi. Wajafatil aklamu wa tuwiatis sufuf. Nah ini. Jadi kolam pena-pena juga seperti berhadapan dengan Allah, sudah kering, ada artinya, dan suhuf ditutup. Fa'idha talabta syai'an wa kunta fihi mu'tamidan 'ala Allah wa mufawwidan amraka ilallah tangdur ma sabaqa fi ilmillah. Kana dzalika alamatun najahi nihayatika, seperti keterangan tadi. Jika kita mempunyai urusan suatu hal, kemudian kita bergantung pada Allah dan pasrah, hati kita pasrah terjadinya padanya, kita bukan menggantungkan usaha kita, walaupun dohirnya kita tetap berusaha sebaik-baiknya, maka dan kita melihat apa yang dimau dan menyerahkan apa yang akan terjadi di ilmu Allah, lah itu merupakan alamat kesuksesan di endingnya. Wa husulu matlabika wa kana dzalika alamata najahi nihayatika wa husula matlabika, dan berhasilnya apa yang kita cari. Kuidiyat fil khisi aw lam tuqdo, baik itu sudah nanti terbukti secara akal dan panca indera hajat kita atau enggak terbukti. Li'anna muradaka ma'allah ma'a muradillah la ma'a muradin nafsika qad inqalabat hududuka hukukon la tastahi ila ma qaudallahu wa la tangduru ila ma yabruza min indillah. Karena keinginan kita itu beserta keinginan Allah, tidak beserta keinginan hawa nafsu kita, maka akan kebalik bagian kita menjadi hak-hak Allah. Kita tidak menginginkan karena kecuali sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah, dan kita tidak melihatnya kecuali yang diperlihatkan di sisi Allah. Qad fanaita min hududika wa syahwatika, kita telah lupa bagian-bagian kita, bahwasanya usaha terjadi bukan dari bagian usaha kita dan keinginan-keinginan kita. Wa in talabta syai'an bi nafsika muntamidan ala khalika wa kuwatika wa harisan ala qadaiha jahidan fi talabiya, kana dzalika alamatan ala adami qadaiha wa khaibatir raja'i fiha wa adami najah nihayatika. Jika
kita mempunyai hajat suatu hal, lalu kita bergantung pada kekuatan kita, daya upaya kita, senang tercapainya apa yang kita inginkan tadi, dan bersungguh-sungguh mewujudkannya secara fisik, maka dan kita bergantung kepada kesungguhan usaha kita secara fisik itu, maka itu menjadi alamat tidak tercapainya usaha kita dan rugi harapan kita, dan di endingnya tidak akan berhasil. Walaupun wa ing udiyat fil hissi ukilat ilaiha fata'abta bisababiha, dan walaupun secara real akal dan panca indera terwujud apa yang kita cita-cita inginkan sesuai usaha kita, tapi itu adalah fata'abta bisababiha walam ta'in ala syu'uniha wa ma'aribiha, kita susah secara fisik untuk menyebabkan sesuatu terjadi, dan kita tidak mendapatkan pertolongan darinya pada hakikatnya. Wahada mujarabun sahih indal amal khawas, dan ini mujarab terbukti secara sah kalangan umum dan khusus. Demikian hikmah kata mutiara yang ke-34. Wallahul hadi ila subuli rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.